Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah biiznillah. Semoga semua yang baru bergabung diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, sehat lahir batin kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Situasi kondisi kita apapun pada saat ini, semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngaji apa kali ini Teteh? Kali ini Teteh membawa kitab Tijanun Darari. Kita mengaji tauhid ya untuk kesempatan kali ini insya Allah. Di video sebelumnya Teteh sudah membahas sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, sifat wujud. Mungkin sekarang untuk sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Baik, bismillah dulu sebelum ngajinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa yajibu, dan diwajibkan, fi haqqihi ta'ala, di dalam haknya Allah Ta'ala. Nah ini diawali dengan wajibu ya, diawali dengan wajib. Ini takutnya kalian berpikir wajib di sini adalah wajib menurut syara, bukan ya? Yang dimaksudkan wajib di sini bukan wajib menurut syara. Kalau wajib menurut syara kan, kalau kita melakukannya akan mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa atau siksa. Nah, wajib di sini karena kita sedang mengaji ilmu tauhid, berarti wajibnya bukan wajib menurut syara, tetapi wajibnya menurut akal kita, karena ilmu tauhid itu berhubungan dengan logika akal kita. Berarti apa yang dimaksudkan wajib di sini itu adalah sesuatu hal perkara yang mana akal kita akan mudah menerima, mudah mengerti jika hal itu ada. Dan akal kita tidak akan mudah menerima atau sulit untuk menerima jika hal itu tidak ada. Ya, bisa difahami di sini ya, wajib di sini menurut akal. Nah, akal kita akan mudah menerima, akan mudah banget untuk menerima jika Allah itu al-qidamu. Allah itu mempunyai sifat qidam. Ya, nah baik, kita qidam dulu sedikit berbicara di sini ya. Jadi sifat yang wajib Allah miliki yang kedua itu adalah apa barusan? Qidam. Allah itu, nah wa ma'nahu, dan apa maknanya dari sifat qidam? Annahu, sesungguhnya Allah la awwala lahu ta'ala, sesungguhnya Allah itu tidak ada awalnya, Allah itu tidak ada permulaannya. Itu yang dimaksudkan dengan qidam. Allah itu barusan tidak ada awalnya, berbeda dengan kita sebagai makhluk, salah satu makhluknya Allah. Apa makhluk Teteh? Makhluk itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Dan siapa yang tidak diciptakan oleh Allah? Semuanya kan diciptakan oleh Allah. Ya, berarti di antaranya salah satunya kita. Sedangkan Allah sendiri itu dikatakan Khalik, yang menciptakan atau maha pencipta. Nah, kalau kita sebagai seorang makhluk, kita itu kan diketahui kapan kita lahir ke alam dunia ini, hari apa, minggu apa, jam berapa, bulan apa, tahun berapa, gitu ya. Kalau misalkan di alam janin pun ya, di alam rahim misalkan dia tetap kan kita dapat diketahui kapan ini mulai dari pembuahannya. Sementara kalau Allah itu ya la awwala lahu, sementara kalau Allah itu ya tidak ada awalnya gitu. Justru Allah itu adalah awal dari semuanya. Sekali lagi, justru Allah itu adalah awal dari semuanya. Kalau misalkan kita tanya awalnya Allah itu dari mana, maka jawabnya ya enggak ada. Allah itu enggak ada awalnya, seperti itu. Kemudian wadidduhu, dan lawannya dari sifat qidam itu adalah al-hudus. Artinya hudus. Apa hudus itu Teteh artinya? Hudus itu kalau secara harfiah artinya adalah baru. Jadi sifat sesuatu perkara yang baru yaitu dikatakan dengan hudus. Sedangkan kalau kita berbicara secara makna, artinya itu
Artinya hudus secara makna itu adalah ada awalnya. Jadi diketahui ada awalnya. Yang barusan Teteh contohkan, ya kita diketahui kapan ada awalnya. Ya, diketahui jam berapa lahir ke alam dunia ini. Kalau pertama di janin, kapan pembuahannya? Sebelum di alam janin ada di zaman azali. Di zaman azali pun kan sebelumnya kita tidak ada. Kemudian kita mengadakan ruh kita di zaman ajali itu. Ya tetap kita itu diketahui kapan adanya, kapan dibuatnya. Maksudnya kapan diciptakannya gitu. Dibuatkan tuh kayak buat meja. Kapan kita itu diciptakannya. Nah itulah berarti sifatnya apa kalau begitu? Ya berarti kita sifatnya baru diketahui kapan penciptaannya, kapan dilahirkannya. Seperti itu. Nah jadi kalau kita, ini Teteh contohkannya kita aja gitu ya sebagai manusia. Berarti kalau kita, keberadaan kita pada saat ini itu berarti diawali dengan ketidakadaan. Sekarang kita ada di dunia, sebelumnya kita itu tidak ada di dunia karena sebelumnya kita ada di alam rahim. Di alam rahim sebelumnya kita tidak ada karena masih di alam azali. Seperti itu ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau begitu hal-hal yang sifatnya baru itu bagaimana sifat hal-hal yang baru? Sifat-sifat hal yang baru kita bisa menyadari nggak diri kita? Apakah kita selalu tetap di muka bumi ini? Tidak, kita selalu berubah-ubah. Dari lahir bayi ke anak kecil ke perawan, ke bujangan gitu ya, tanpa disadari sekarang Teteh udah di Masya Allah sudah di kepala 4 lebih ini, udah semakin tua ini Teteh. Berarti di sini ada perubahan nggak? Ada perubahan. Nah begitulah hal-hal yang sifatnya baru itu selalu berubah. Nah makanya kalau ulama mantik ini selalu membahasakan dengan al-alam hadisun, bahwa alam semesta ini adalah hal-hal yang baru. Artinya tidak pernah ada. Dalilnya apa? Iya karena li'annahu mutaghayyirun, karena alam ini selalu berubah. Alam ini itu selalu berubah. Keberubahan alam ini wa kulluhu mutaghayyirun mutahaddisun. Jadi perubahan ini tanda sesuatu yang baru. Ya kan? Kita muda, sekarang tua. Dulu sehat, sekarang sakit. Kemarin sakit, kembali sembuh. Dulu kuat, sekarang lemah. Dulu ingat, sekarang lupa. Selalu ada perubahan. Ya, sekarang siang, nanti malam, kembali pagi, kembali siang, kembali sore. Apakah selalu tetap? Tidak kan? Berubah-ubah. Begitulah yang dinamakan makhluk, karena makhluk itu adalah hal yang baru. Maka sifatnya hal yang baru itu tidak akan tetap, tetapi semuanya akan berubah. Seperti itu. Nah, berarti kalau begitu Allah berubah tidak? Oh tidak. Kalau Allah itu tidak berubah, kenapa? Karena kan Allah tidak memiliki sifat hudus. Mustahil kalau Allah hudus, mustahil kalau Allah baru, ya kan? Sedangkan yang wajib dimiliki oleh Allah itu adalah sifatnya sifat qidam, yang tidak ada awalnya. Berarti kalau tidak ada awalnya tidak baru, tidak baru. Seperti itu. Jadi kalau begitu Allah tidak berubah ya? Tidak. Apakah Rahman Allah berubah? Apakah qidamnya Allah berubah? Apakah basornya Allah berubah? Apakah sifat kalamnya Allah berubah? Tidak berubah. Nah, maka indikator atau bukti kita berubah ya karena memang kita berubah. Nah, siapa yang merubah kita?
Siapa yang mampu merubah kita kalau bukan Allah yang maha menciptakan dari segala makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seperti itu. Nah, itulah yang disebut atau yang dimaksud dengan sifat qidam. Wadalilu. Nah, sekarang petunjuknya nih, dalilnya. Apa nih dalilnya ala dzalika gitu ya? Atas sifat Allah akan petunjuk dari sifat qidam ini annahu, bahwa sesungguhnya Allah laukana hadisan. Kalau misalkan Allah itu baru lahtaja ila muhdisin, berarti Allah itu membutuhkan yang mampu untuk merubah Allah. Wahwa, kalau Allah muhdisin ya muhalun lah, jelas itu mustahil. Nah, itu dalilnya. Baik, sedikit diterangkan sama Teteh. Nah, ini kalau ngaji kitab Tijan ini gak boleh ngantuk ini. yang ngedengerinnya gak boleh sambil tidur ini. Masalahnya kalau ngaji Tijan ini yang berhubungan dengan logika akal. Jadi logika akal kita ya harus berpikir ya. Jadi yang sekarang ngedengerin Tetehnya sambil ngantuk ditutup aja dulu ya. Nanti kalau udah nggak ngantuk dilanjutin lagi. Nah, begini. Kalau misalkan logika akal kita berpikir, misalkan kita berpikir kalau Allah itu misalkan sebelumnya nggak ada, misalkan kita berpikir sama seperti kita manusia, Allah itu misalkan sebelumnya nggak ada, kan mungkin akan timbul pertanyaan ya di dalam logika akal kita. Kalau misalkan Allah sebelumnya tidak ada, mungkin logika akal kita berpikir, kalau begitu siapa ya yang mengadakan Allah, gitu kan? Ya sama kan, kita itu kan awalnya tidak ada, sekarang kita menjadi ada. Kan kita baru pikir siapa sih yang mampu mengadakan kita, sehingga kita ketemu hidayah taufik, mendapatkan jawabannya, oh yang mengadakan kita itu ternyata Allah. Kalau kita berpikir Allah sebelumnya tidak ada, mungkin logika akal berpikir siapa kalau begitu ya yang mengadakan Allah. Oh, mungkin yang mengadakan Allah itu mungkin Allah yang lain kali ya. Kalau misalkan Allah yang lain, ya berarti Allah itu tasalsul dong kalau begitu. Artinya tasalsul itu adalah berantai. Sehingga kita berpikir kalau Allah membutuhkan ada yang menciptakan Allah, mungkin nanti logika akal kita juga akan berpikir kembali, itu yang menciptakan Allah berarti butuh yang menciptakannya lagi dong, ya kan? Ya kalau seperti itu ya mau sampai kapan? Kita berpikir kembali logika akal kita. Kalau Allah membutuhkan Allah yang lain, berarti Allah yang lain membutuhkan Allah yang lain dong. Allah yang lain pun ya butuh Allah yang lain dong gitu ya. Ya mau sampai kapan itu ya nggak akan ada ujungnya. Betul nggak? Sehingga ya kita pakai logika akal kita ini. Ya makanya tadi Teteh bilang wajib di sini ini bukan wajib menurut syara, tetapi wajib di sini adalah wajib menurut akal. Jadi kita pakai logika akal kita ngaji ini. Ya. Kalau daur mudmar itu gimana nih Teh? Kalau daur mudmar ini gini, sama Teteh kasih contoh. Misalkan ini si Tuhan A gitu ya. Adanya ini si Tuhan A ini membutuhkan Tuhan B. Dan ini si Tuhan B, adanya Tuhan B ini membutuhkan Tuhan C misalkan. Dan ini si Tuhan C membutuhkan si Tuhan D. Kembali lagi, dan ini si Tuhan D kembali lagi membutuhkan Tuhan si A. Begitu aja seterusnya. Cek orang Sunda mah kukurilingan gitu, kukulibekan gitu. Saling membutuhkannya itu berarti lebih dari dua, seperti itu. Nah itu adalah yang dikatakan dengan daur mudmar ya. Jadi ya mustahil lah. Gak akan, akal kita tuh gak akan menerima, gak akan mudah memahami, ya sulit bahkan untuk memahami kalau Allah itu apa intinya, kalau Allah itu mustahil memiliki sifat tasalsul, artinya beruntun, dan juga Allah itu mustahil memiliki sifat daur, artinya daur apa barusan saling membutuhkan. Nah itulah yang wajib kita ketahui di dalam mengaji ilmu tauhid ini, sehingga keimanan kita akan lebih kuat ya, keimanan kita akan lebih kuat. Karena apa? Karena kita mengetahui dalilnya.
Dalil secara akalnya gimana? Ya yang barusan Teteh terangkan, sehingga akal kita berpikir, oh iya ya, akal kita ya sulit untuk menerima ya. Kalau Allah membutuhkan Tuhan yang lain ini, akal kita nggak menerima ya. Nah itu adalah yang dikatakan keimanan kita menurut dalilnya. Ini termasuk salah satu keimanan yang agak cukup bawah sebetulnya kan. Martabat iman itu ada 5. Nah jangan sampai keimanan kita itu adalah keimanan yang paling bawah ya. Keimanan minimal kita adalah keimanan dikarenakan dasar ilmunya, yaitu keimanan yang keempat. Sehingga kita sempat ngaji kitab Tijan ini dan logika akal kita juga sempat berpikir, sehingga akal kita menerima kalau Allah itu kidam, mustahil Allah itu hudus, seperti itu ya. Kalau dalil secara Al-Qur'annya salah satunya misalkan dengan ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Alhamdulillah ya, pada kajian ini semakin memperdalam ilmu kita sehingga kita lebih memahami akan sifat kidam ini ya. Jika ada salahnya mohon dibenarkan gitu ya, apalagi ini mengaji ilmu tauhid, aduh takutnya salah-salah ucap, salah-salah kata gitu ya, karena jalalatul lisannya Teteh. Baik, semoga selalu bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi paham di sini ya, Allah itu tidak tersifati sifat tasalsul. Dan yang kedua, isi dari mustahil Allah memiliki sifat hudus ini atau sifat yang baru ini, Allah juga itu mustahil memiliki sifat daur. Apa daur Teteh? Artinya daur itu adalah saling membutuhkan. Jadi mustahil nih kalau Allah itu saling membutuhkan. Ya. Jadi intinya sifat ketuhanan itu harus yang mengadakan, bukan yang diadakan. Maksudnya gimana nih Teh? Daur yang saling membutuhkan itu. Nah ini daur itu terbagi menjadi 2 ya. Apakah daur di sini ini adalah daur secara sharih ataupun daur secara mudmar? Gimana nih Teh daur secara sharih? Kasih contoh. Siap, kasih contoh. Misalkan gini. Misalkan ini Tuhan A gitu ya. Misalkan ini Tuhan A. Tuhan A ini dibuat oleh Tuhan B. Ya. Dan siapa yang membuat Tuhan B ini? Yang membuat Tuhan B ini adalah Tuhan A. Jadi si A membutuhkan si Tuhan B, dan ternyata si Tuhan B juga adanya ini butuh ke Tuhan A. Mudeng nggak logika akal kita? Mudeng kan? Ini nggak keharti sama akal kita. Itulah yang dinamakan dengan daur sori. Atau misalkan kita dicontohkan ke kita gitu ya. Kita contohkan ke kita di daur ini. Adanya kita, ini kalau kita berbicara sababiyah ya. Kalau kita berbicara sababiyah. Adanya kita itu dikarenakan adanya ibu kita dan juga dikarenakan ada bapak kita. Ini si ibu adanya kita itu membutuhkan ada bapak. Dan si bapak itu sama, bisa membuahi itu membutuhkan tempatnya, yaitu membutuhkan ibu. Jadi si ibu butuh bapak, si bapak butuh ibu. Akhirnya ada kita. Ini kalau berbicara secara sababiyah, tidak berbicara secara hakikat. Ya. Nah, itulah salah satu contoh yang dikatakan daur sharih. Saling membutuhkan di antara 2 hal. Ini butuh ini butuh ini. Ibu butuh bapak, bapak butuh ibu. Akhirnya ada kita. Nah, kemudian kalau daur mudmar itu gimana nih Teh? Kalau daur mudmar ini gini, sama Teteh kasih contoh. Misalkan ini si Tuhan A gitu ya. Adanya ini si Tuhan A ini membutuhkan Tuhan B. Dan ini si Tuhan B, adanya Tuhan B ini membutuhkan Tuhan C misalkan. Dan ini si Tuhan C membutuhkan si Tuhan D.
kembali lagi, dan ini si Tuhan D kembali lagi membutuhkan Tuhan si A. Begitu aja seterusnya. Cek orang Sunda mah kukurilingan gitu, kukulibekan gitu. Saling membutuhkannya itu berarti lebih dari dua, seperti itu. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan daur mudmar, ya. Jadi ya mustahil lah, gak akan, akal kita tuh gak akan menerima, gak akan mudah memahami, ya sulit bahkan untuk memahami kalau Allah itu apa intinya, kalau Allah itu mustahil memiliki sifat tasalsul, artinya beruntun, dan juga Allah itu mustahil memiliki sifat daur, artinya daur apa barusan, saling membutuhkan. Nah, itulah yang wajib kita ketahui di dalam mengaji ilmu tauhid ini, sehingga keimanan kita akan lebih kuat, ya, keimanan kita akan lebih kuat. Karena apa? Karena kita mengetahui dalilnya. Dalil secara akalnya gimana? Ya yang barusan Teteh terangkan, sehingga akal kita berpikir, oh iya ya, akal kita ya sulit untuk menerima ya. Kalau Allah membutuhkan Tuhan yang lain ini, akal kita nggak menerima ya. Nah, itu adalah yang dikatakan keimanan kita menurut dalilnya. Ini termasuk salah satu keimanan yang agak cukup bawah sebetulnya kan. Martabat iman itu ada 5. Nah, jangan sampai keimanan kita itu adalah keimanan yang paling bawah. Ya, keimanan minimal kita adalah keimanan dikarenakan dasar ilmunya, yaitu keimanan yang keempat. Sehingga kita sempat ngaji kitab Tijan ini, dan logika akal kita juga sempat berpikir, sehingga akal kita menerima kalau Allah itu kidam, mustahil Allah itu hudus, seperti itu ya. Kalau dalil secara Al-Qur'annya salah satunya misalkan dengan ayat huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Alhamdulillah ya, pada kajian ini semakin memperdalam ilmu kita sehingga kita lebih memahami akan sifat kidam ini ya. Jika ada salahnya mohon dibenarkan gitu ya, apalagi ini mengaji ilmu tauhid, aduh takutnya salah-salah ucap, salah-salah kata gitu ya, karena jalalatul lisannya Teteh. Baik, semoga selalu bermanfaat dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.